bertemu lagi dengan saya, Dr. Dewi Turgarini, dan juga bersama Ibu Ilma Indiastri Pratiwi. Hari ini kita akan bicara sesi yang kedua dari mata kuliah pariwisata gastronomi digital adalah mengenai komponen gastronomi. Ada beberapa hal yang Anda harus paham bahwa ada perbedaan antara kuliner dan gastronomi. Yang pertama adalah kita bicara tentang kuliner itu ada dua, yaitu makanan tradisional dan makanan lokal. Kemudian selanjutnya bahan baku, kemudian juga cara mencicip, cara menghidangkan, dan harus ada nilai edukasi di dalamnya. Dan selanjutnya itu dapat menjadi sebuah experience atau pengalaman pada saat mengkonsumsi. Tentunya harus juga dilengkapi oleh manfaat nutrisinya. Dan terakhir jangan lupa adalah etika, etiket, dan juga sejarah, tradisi, dan filosofi dari seluruh dari pariwisata gastronomi. Nah, untuk lebih paham Anda dapat mengikuti video selanjutnya bersama kami. Hai, berjumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang sejarah dari makanan lokal yang ada di Indonesia. Salah satunya kita bisa bicara tentang Timlo Solo. Nah, makanan ini merupakan perwujudan dari akulturasi budaya, khususnya budaya Tionghoa dan juga Barat loh. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa itu merupakan percampuran dari sejarah akulturasi budaya Tionghoa dan Belanda? Bisa dilihat di sini adalah adanya soun. Ya, soun ini jelas-jelas adalah pengaruh dari akulturasi Tionghoa, dan selanjutnya di sini juga ada jamur kuping, ya. Nah, kemudian di mana sih pengaruh akulturasi dari budaya Barat? Ini ada namanya sosis Solo. Jadi satu hidangan ini merupakan akulturasi budaya dari dua kebudayaan besar yang datang ke Indonesia. Sejarah Indonesia sangat mempengaruhi dari hidangan yang ada di Nusantara. Menarik bukan? Silakan Anda mencoba. Yang kedua yaitu cara pembuatan. Di sini Anda bisa melihat bahwa untuk komponen gastronomi selanjutnya adalah cara pembuatan dan cara bahan bakunya, prosesnya ya. Ini dibuat dari susu dan kopi, dan kemudian juga ada salah satu adalah gula merah. Dan ini prosesnya air setelah dimasak dengan perawatan yang khas ya. Kemudian dimasukkan ke dalam buah gelas itu, kemudian ditarik untuk proses mencampur supaya rasanya semakin nikmat. Jadi alat yang menarik tadi adalah ini panci, kemudian tabungnya, dan kemudian juga biasanya centong ya kalau itu ukurannya banyak. Dan hal yang menarik adalah proses pembuatan ini mulai masuk ke Indonesia di abad ke-17 kopi. Kemudian untuk kopi Aceh, kopi tarik Aceh ini masuk sejak tahun 1908 ya. Dan inilah asiknya kita menikmati pembuatan dari kopi tarik khas Aceh. Silakan menikmati. Sekarang kita akan bicara tentang komponen gastronomi yang selanjutnya, yaitu bahan baku. Kita bisa lihat di sini ada lumpia khas Semarang yang merupakan akulturasi dari budaya Tionghoa yang ada di Jawa Tengah. Kita bisa melihat bagaimana itu bahan bakunya, ada akulturasi dari Tionghoa, dari bahan baku rebung, kemudian ebi, kemudian kulit lumpia itu menggunakan teknik-teknik dari akulturasi Tionghoa. Dari bahan baku tersebut kita bisa melihat bahwa memang bahan bakunya memang tersedia di Nusantara saat ini gitu ya, khususnya di Kota Semarang. Mengapa makanan ini menjadi ikon dari gastronomi di Kota Semarang? Nah, ini adalah hal yang menarik dari komponen gastronomi adalah cara mencicip.
saya bisa menunjukkan kepada Anda, ini kita menemukan makanan khas dari Kota Semarang, namanya adalah lemper bandeng. Dan ini kemasannya menarik, menggunakan daun pisang, dan ada yang harus diperhatikan, ini bukan makanan dari Jepang yang bisa langsung dimakan, tapi harus dikupas dulu ya. Seperti ini, cara membukanya juga menarik ya, seperti ini. Kemudian, nah setelah itu Anda bisa menyimpan di bawah dan baru Anda bisa mencicip seperti ini ya. Oke, jadi setiap daerah memiliki makanan-makanan khas dari daerahnya, juga memiliki cara untuk membungkus dan juga cara makannya. Jadi tidak bisa disamakan seperti di wilayah lainnya, apalagi dari mancanegara. Ya, silakan Anda menelisik bagaimana kemasan makanan dan juga bagaimana cara makannya ya. Ini hanya salah satu bagaimana mencicip kudapan khas dari Kota Semarang. Saat ini kita sedang ada di Simpang 5, Kota Semarang. Ini adalah kawasan gastronomi kuliner yang ada di Kota Semarang. Bagi Anda yang mau datang ke Kota Semarang, bisa belajar tentang salah satu komponen gastronomi lagi adalah cara penyajian. Di sini bisa dilihat kita menemukan namanya nasi ayam, atau di daerah lain disebutnya nasi liwet ayam. Cara penyajiannya mereka tetap menggunakan unsur tradisional, menggunakan daun pisang sebagai alasnya. Di sini mereka menyajikan makanan satu hidangan komplit. Di sini ada tahu, kemudian ada kikil, kemudian ayam, ati ampela, dan sayur labu siam, dan juga telur pindang. Ini yang unik dari Kota Semarang. Dan satu lagi yang tidak bisa kita temukan di kota lain adalah nasi pecel koyor. Ini juga sama, tetap menggunakan daun pisang. Jadi memang unsur dari masyarakat di Jawa Tengah ini hal yang sangat menjaga ya. Salah satu fungsinya adalah menghidangkan ini menggunakan daun pisang, menimbulkan aroma dari daun pisang sehingga tetap terasa aroma tradisionalnya. Anda mau mencoba? Silakan datang ke kawasan Simpang 5. Komponen yang paling penting dalam pengembangan gastronomi adalah nilai edukasi. Di situ kita bisa melakukan beragam penelitian, kita bisa mencari pengetahuan tentang bagaimana akulturasi budaya warisan gastronomi itu ada di Nusantara. Seperti hidangan yang ada di sini, kita sedang ada di Koh Lim di Semarang yang berdiri sejak tahun 1978. Bisa dilihat, kita bisa mempelajari bagaimana ini menjadi sebuah riset tentang akulturasi Tionghoa di Kota Semarang. Beragam makanan ada eksis dalam budaya masyarakat Kota Semarang. Ini adalah asam-asam daging sapi, kemudian olor, telur, dan sum-sum sapi, dan ini cak rebung. Ini adalah hidangan-hidangan yang menunjukkan betapa warisan budaya masyarakat di Kota Semarang sangat kaya dan bisa ditelusuri sejak tahun 1700-an di Kota Semarang ini. Pengalaman, kemudian potensi sebagai daya tarik wisata, apalagi kalau didigitalisasikan, menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa bagi peminat untuk datang ke Kota Semarang. Pengalaman adalah salah satu komponen dari gastronomi. Nah, untuk mengkorelasikan antara pariwisata gastronomi digital, maka dapat dilihat bahwa daya tarik menjadi hal yang terpenting. Di situ ada atraksi, di situ ada aksesibilitas, amenitas, dan juga pelayanan tambahan yang akan dapat menjadi alasan orang untuk berkunjung ke wilayah-wilayah atau destinasi wisata gastronomi, baik secara digital maupun secara langsung. Sekarang kita masuk kepada manfaat nutrisi. Anda bisa melihat di sini ada hidangan minuman es campur. Di sini kita ada di Kota Semarang. Ini merupakan hidangan es campur akulturasi dari budaya Tionghoa. Di sini Anda bisa melihat ada cincau. Cincau ini mengandung serat dan juga
bermanfaat untuk antioksidan, anti kanker. Kemudian di sini ada mangga muda, juga punya manfaat bagi perbaikan sel dengan vitamin C-nya. Dan di sini juga ada kelapa muda ya. Kelapa muda ini mengandung kalium, jadi bagus untuk jantung juga ya, dan juga tulang. Nah, Anda bisa melihat bahwa yang namanya hidangan Nusantara merupakan akulturasi dari budaya Tionghoa ini, memiliki manfaat bagi kesehatan para penikmatnya. Masih banyak lagi, Anda bisa telisik lebih mendalam kandungan gizi dari hidangan Nusantara. Terima kasih. Baik, demikianlah perjalanan kita memahami komponen gastronomi yang 9. Baik, saatnya kita menutup pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya ya. Baik, sampai ketemu lagi di waktu yang lain. Oke, saatnya istirahat.